Ada shalom semuanya? Haleluya, senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Hari Minggu ini di sesi yang pertama saya akan melanjutkan khotbah seri tentang khotbah di bukit Bapak Ibu. Dan mulai minggu ini dan seterusnya, setiap minggu pagi saya ada di tempat ini, saya akan mengekspositori, mengeksposisi ayat demi ayat di mana Tuhan dalam khotbah di bukit itu pernah bicara soal hukum Taurat. Jadi ini pengajaran yang cukup berat dan bahkan mungkin sangat berat, saudara. Tapi saya anggap saudara sudah siap untuk makan makanan yang berat-berat ini. Ya. Perikopnya terambil dari Matius pasal 5. Coba kita buka terlebih dahulu Matius pasal 5 ayat 17. Satu ayat ini akan kita ekspos kurang lebih 1 jam ke depan. Satu ayat saja saudara. Ya, karena saya bilang tadi pengajaran Yesus soal hukum Taurat ini begitu dalamnya. Saya takut kalau saya cepat-cepat mengekspos ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu nanti akan miss. Kenapa saya berani berkata begitu? Apakah saya merendahkan pemahaman iman saudara? Bukan begitu. Faktanya seperti itu di luar. Ya. Bagi saya, banyak orang Kristen yang tidak memahami tentang hukum Taurat itu dengan benar. Sehingga kelompok yang satu berkata, kelompok Kristen yang satu maksud saya berkata, pokoknya kalau kita sudah Kristen, hukum Taurat itu nggak berlaku lagi, batal. Ya, kita hidup penuh dengan hukum kasih karunia. Nah, kelompok Kristen yang lainnya berkata, oh enggak, ya. Hukum Taurat itu masih berlaku, bahkan firman Tuhan katakan sebelum langit bumi dan isinya lenyap, bahkan tidak boleh satu iota pun dari hukum Taurat yang dihapuskan. Sehingga akhirnya ada dua ekstrim Bapak Ibu di dalam kekristenan. Ya, nggak semua kita begitu suka dengan teologi ya. Saya kebetulan karena seorang teolog begitu, saya ketawa saudara ya, sekaligus miris, hati saya nangis. Ngelihat orang itu kalau bahasa Jakartanya ngebacot gitu ya di sosial media soal hukum Taurat ini. Yang satu bilang yang sisi lainnya sesat, yang satu bilang sisi lainnya sesat. Saya ketawa gitu saudara. Itu yang sering saya bilang berkali-kali, hati-hati kalau mau membangun doktrin dari Alkitab ini. Ya. Gak bisa saudara membangun sebuah doktrin pengajaran hanya dari satu ayat saja. Meskipun ayat itu keluar langsung dari mulutnya Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan coba dari satu ayat ini. Begitu dalamnya pengajaran ini. Sehingga Bapak Ibu diharapkan kalau mengikuti khotbah ini terus ya. Yesus dan hukum Taurat ini. Bapak Ibu memahami bagaimana posisi kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 perikopnya Yesus dan hukum Taurat. 3, 1, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Saya sudah memulai prolog khotbah seri di bukit ini di 2 minggu yang lalu. Saya berkata bahwa di antara seluruh Injil, di mana Yesus memang sudah mempersiapkan diri untuk mengajar itu hanya beberapa tempat saja. Salah satu pengajaran yang memang Yesus siapkan itu ya khotbah di bukit ini. Coba kita lihat yuk Bapak Ibu, pasal yang ke 4, maafkan saya, pasal yang kelima terlebih dahulu ayat 1 dan ayat 2, Pak Prana tolong baca. Ini backgroundnya khotbah seri di bukit itu. Pasal 5 Matius ayat 1 sampai 2 silahkan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Dan seterusnya, seluruh pasal 5, pasal 6, pasal 7. Itu yang mau kita expose. Saya nggak tahu selesai sampai kapan saudara. Ya, karena saya mempersiapkan khotbah seri Yesus dan hukum Taurat saja. Itu ada puluhan seri saudara. Ya,
Dan saya berharap Bapak Ibu pelan-pelan, ya, seperti saya bilang, saya belum pernah khotbah seri tentang khotbah di bukit ini sebelumnya. Saya bahkan tidak pernah membagikan di mimbar ini secara eksplisit gitu ya, tentang khotbah di bukit ini. Saya menganggap di usia kita yang keempat tahun ini, Bapak Ibu harus benar-benar sudah siap menerima apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Bukan lagi hal yang remeh-temeh bagi saya soal mujizat. Maafkan saya nggak lagi kepengen jemaat The Way di sini masih ngomongin mujizat. Bagaimana mendapatkan mujizat? Dengarkan saya, mujizat nggak usah dicari. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu sudah cari Tuhan, Bapak Ibu hatinya sudah melekat sama Tuhan. Bapak Ibu seperti Daud, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, itu mujizat pasti menyertai. Kok nggak ada yang amin sih? Pasti saudara, gak usah minta-minta lagi deh. Orang itu udah firman Tuhan. Nah sekarang ini bagaimana di sisa hidup ini? Nah sore, setiap saya khotbah sore, saya sedang khotbah seri tentang 7 materai. 2 minggu lalu saya khotbah bagaimana skenario Tuhan tentang akhir zaman ini. Lewat materai pertama kuda putih, materai kedua kuda merah padam, materai ketiga kuda hitam. Saya sudah sampaikan di sore hari 2 minggu lalu. Saya berkata bahwa Bapak Ibu, kuda putih itu bicara mengenai perkembangan Injil. Di mana ketika Injil mulai disebarkan di abad pertama, gak ada yang bisa menghambatnya. Orang boleh berusaha untuk menghentikan pekabaran Injil tapi gak bisa. Itu kuda putih. Firman Tuhan katakan, sebelum semua terjadi, Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Maka itu kuncinya, kuda putih itu. Sudah belum Pak Injil diberitakan sampai ke ujung dunia? Belum, tinggal sedikit lagi. Tinggal beberapa suku bangsa di muka bumi ini yang belum mendapatkan Injil. Belum pernah mendengar tentang Injil. Kuda merah yang kedua, habis Injil diberitakan, ternyata damai sejahtera dicabut. Nah Bapak Ibu yang datang 2 minggu lalu akan kaget dengan khotbah saya. Jadi jangan pernah berpikir kalau Injil sudah diberitakan, maka shalomnya Tuhan akan terjadi atas dunia ini. Justru kalau ngomongin konteks akhir zaman, berbeda. Kuda putih bicara mengenai Injil sudah diberitakan sampai ke ujung dunia. Orang Kristen sudah mengenal tentang kebenaran. Banyak orang di luar sana sudah memahami siapa Kristus. Tapi ketika Kristen sudah diberitakan ke ujung dunia, justru kalau ngomongin materai kedua di mana kuda merah padam muncul, damai sejahtera dicabut. Perang di mana-mana. Kuda yang ketiga, kuda hitam. Resesi ekonomi terjadi di mana-mana. Nanti sore saya khotbah mengenai materai keempat. Kalau Bapak Ibu mendalami tentang akhir zaman seperti saya, maka Bapak Ibu akan paham sungguh kita sudah di akhir hidup ini. Di akhir hidup dunia ini. Yaitu makanya ekspresi saya tuh gemes ngelihat orang yang lambat kerjanya. Ngelihat orang yang bertobatnya gak sungguh-sungguh. Melihat orang yang kalau baca Alkitab tuh masih aras-arasan. You know aras-arasan itu bahasa Ibrani tingkat tinggi saudara. Maksudnya tuh males-malesan. Doa ya cuma ala kadarnya. Datang ke gereja ya cuma karena kewajiban aja. Tapi gak ada dengan kehausan. Ke gereja gak enak lah Pak Seno yang khotbah. Nanti dicek lagi mukanya gak datang. Nanti ditanyain lagi, di WhatsAppin lagi. Lu seperti itu, sorry ya Bapak Ibu. Kalau tipikal Bapak Ibu masih seperti ini, Bapak Ibu benar-benar saya takutkan akan menjadi orang Kristen yang terhilang. Nah saudara, ya di sesi pagi ini saya akan mengajar sesuatu yang dalam. Saya belum pernah seumur-umur saya sebagai pelayan Tuhan. Jadi pendeta tahun 2005, full. Sampai saat ini 2018 berarti sudah 13 tahun saya menjadi pendeta penuh. Belum pernah sekalipun saya khotbah tentang ini. Saat ini saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saudara, Yesus berkata soal hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ini oleh kelompok Kristen yang mengatakan bahwa kita orang Kristen harus back to the Torah. Harus kembali kepada zaman Yahudi, mengembalikan tahun-tahun Yahudi, ya, semuanya kembali ke perjanjian lama. Buktinya ini nih Pak ayatnya ya Pak. Ya, Yesus berkata dia nggak pernah meniadakan hukum Taurat. Nah saudara, ayat ini nggak bisa ditafsirkan begitu. Harus melihat konteksnya.
Nah kekasih Tuhan, mari sama-sama kita pelan-pelan mengekspos kata demi kata, kalimat dengan kalimat dalam ayat 17 ini. Kalimat pertama itu sangat membuat saya tergugah untuk lebih dalam lagi mengekspos ini. Yesus berkata, jangan kamu menyangka. Kenapa Yesus berkata, jangan kamu menyangka? Kamunya siapa di sini? Kalau lihat tadi pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang sudah dibaca Pak Prana, Yesus itu ngelihat orang banyak mau datang kepada dia. Orang banyak ini. Kemudian dia naik ke puncak bukit, murid-muridnya datang kepada dia, dan dia mulai mengajar. Berarti ketika Yesus mengajar tentang khotbah di bukit ini, audiens terdekatnya adalah para murid. Dan di belakang para murid berkerumun orang banyak. Orang yang mau belajar dari guru yang baru ini. Rabi yang luar biasa ini. Yesus berkata, jangan kamu menyangka. Kamunya ditujukan kepada para muridnya dan juga simpatisan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kenapa Yesus berkata, jangan kamu menyangka? Karena memang dalam pelayanan pertamanya Yesus, orang banyak curiga Yesus mengajarkan hal yang baru. Bapak Ibu harus paham dulu, lihat konteksnya. Coba kita lihat Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Tolong Pak Prana kembali baca buat kita. Matius 4, 23 sampai dengan 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara perhatikan posisi Matius 4 ayat 23 ini. Matius 4 ayat 23 ini nggak jauh dengan Matius 4 ayat 1 di mana Yesus dikatakan sebelum melayani dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi ketika Yesus dibawa ke padang gurun dia belum melayani praktis. Habis dia dari padang gurun, Yesus kembali ke Galilea. Padang gurun dia kembali ke Galilea, ke Tiberias, ke Danau Tiberias, ke daerah sekitar Kapernaum, Nazaret, dan lain sebagainya. Dan sejak itu, berarti durasinya gak lama itu. Antara padang gurun sampai peristiwa ayat 23 sampai 25 yang dibaca Pak Prana tadi. Bisa semingguan doang, bisa sebulanan doang, tapi gak mungkin setahunan. Karena Yesus melayani cuma 3,5 tahun. Dalam durasi waktu yang singkat itu, popularitas dia begitu luar biasanya. Banyak orang berbondong-bondong, Alkitab katakan, mengikuti Yesus. Dari orang yang ke padang gurun sendirian. Perhatikan baik-baik, belum punya murid, saudara. Sebab kalau Yesus di padang gurun sudah punya murid, maka Yesus pasti membawa murid-muridnya, atau paling tidak ada Injil yang mengatakan, Yesus berkata pada muridnya, kalian di sini dulu. Aku disuruh Roh Bapa untuk masuk ke padang gurun. Kalian gak mungkin kuat, kalian tunggu di sini. Pasti ada kalimat seperti itu. Berarti ketika Yesus masuk ke padang gurun karena gak ada kalimat seperti itu, Yesus masih single fighter, seorang diri. Habis keluar padang gurun, bisa mengalahkan pencobaan dari si Lucifer, si iblis, tiba-tiba Roh Tuhan berkuasa luar biasa atas Yesus ini. Apakah sebelumnya Roh Kudus tidak ada, Roh Tuhan tidak ada dalam Yesus? Ada, tapi belum bermanifestasi dengan luar biasa. Setelah dia di padang gurun, manifestasi Roh Kudus luar biasa, sehingga kemanapun Yesus pergi, itu karismanya, mujizatnya luar biasa, bombastis dipraktekkan. Orang banyak menjumpai dia. Karena orang banyak menjumpai dia, mencari dia, mulailah dari nobody menjadi somebody. Dari orang yang tak dipandang sebelah mata menjadi orang yang sangat menjadi pusat segalanya. Orang mulai gak suka dengan dia, orang mulai memfitnah dia, hal yang manusiawi yang terjadi. Ketika kau belum dikenal, orang gak peduli sama kita. Tapi ketika kita naik daun tanda kutip, di tempat kerjamu, di kampusmu,
di lingkunganmu. Tadinya kita cuma warga biasa, tiba-tiba dipilih jadi ketua RT. Tadinya kita mahasiswa baru unyu-unyu, tiba-tiba masuk ke dalam Dewan Senat. Tadinya kita di kantor hanya pegawai magang, tiba-tiba sekarang kita dipercaya memegang jabatan tertentu. Itu mulai peribahasa katakan semakin tinggi kelapa akan semakin dihantam oleh angin, saudara. Yesus mengalami hal itu. Sehingga muncullah Markus 1 ayat ke-21, ayat ke-22. Saya baca buat saudara. Markus 1, 21, 22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang ngikutin Yesus mulai bisa membedakan siapa Yesus dan ahli Taurat. Yesus kata mereka mengajar tidak seperti ahli Taurat. Tentu kalau ini terucap, keluar dari mulut banyak orang, terdengar oleh ahli Taurat sakit hati nggak? Gila ya, kita yang belajar, kita dianggap nggak ada apa-apanya dibanding orang itu. Maka muncullah ayat 27, saudara. Masih Markus pertama ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Satu sisi kalimat ini kalimat pujian. Tapi sisi yang lain, ini kalimat bentuk negatif. Karena ada beberapa orang menganggap Yesus mengajarkan ajaran yang baru. Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Konteksnya Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi hidup dalam hukum Musa. Orang Yahudi hanya berpegang pada hukum Taurat. Maka kalau ada orang berkata, orang ini mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka dengan sangat mudahnya orang Yahudi mengatakan sesat orang ini. Jadi ajaran baru ini Bapak Ibu harus selami dalam konteks itu. Nggak seperti kehidupan gereja. Di sinode kita JKI ini, itu teologianya macam-macam, saudara. Andai saya muncul dengan sebuah teologi yang baru, teman-teman pendeta lain di JKI akan bilang, Pastor Seno ngajarin ajaran yang baru. Tapi tidak mungkin saya dimusuhi sama mereka. Kenapa? Dalam kekristenan, terminologi ajaran baru itu kayaknya udah biasa gitu. Ya, tapi dalam budaya Yahudi nggak gitu, saudara. Mulai orang kusak-kusuk, bahkan mungkin orang-orang terdekat Yesus, guru ngajarin ajaran yang baru ya. Maka konteks ini muncul. Matius 5 tadi, di mana Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dalam konteks tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa ajaran yang baru. Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ada tuduhan, saudara. Kenapa ada tuduhan seperti itu? Kenapa banyak orang menyangka Yesus mengajarkan ajaran yang baru, saudara? Karena para ahli Taurat itu di konteks zaman itu, kalau dia ngajar di sinagoge, di rumah ibadat, bahkan di bait Allah, mereka kalau buka Taurat, mereka berkatanya, Musa berkata. Coba yuk kita cek apa kata Alkitab benar dengan apa statement saya tadi. Matius 19 ayat 7. Tolong Pak Prana baca. Nanti saya baca bantu ayat pasal 22 ayat yang ke-24. Coba ya. Dua ayat ini cukup untuk membuat saudara ngerti apa maksud saya tadi. Coba dibaca Matius 19 ayat 7 Pak Prana. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Selalu ahli Taurat itu ketika mengajar berkatanya Musa mengatakan. Bukankah Musa memerintahkan? Selalu mereka berkata Musa berkata, Musa memerintahkan, Musa mengatakan. Referensi mereka selalu berkata Musa, Musa dan Musa. Kenapa?
Karena Musa lah yang mendapatkan hukum Taurat itu dari Tuhan. Coba saya baca satu ayat lagi, Matius 22 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Matius 22, 24. Guru, perhatikan baik-baik. Yang ngomong guru ini siapa? Kalau kita baca ayat 23-nya, orang Saduki. Siapa orang Saduki? Orang yang punya posisi keimaman di Bait Allah, bukan orang sembarangan ini. Ayat 24 orang Saduki ngomong gini, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Musa mengatakan. Nah, jadi dari dua ayat ini mestinya Bapak Ibu mengerti apa yang saya katakan. Kenapa Yesus dicurigai, saudara? Karena tidak seperti ahli Taurat lainnya yang kalau khotbah, kalau ngajar selalu memakai nama Musa. Menjual tanda kutip Musa. Musa mengatakan, Musa berkata. Kalau Yesus gimana Pase? Gimana kalau Yesus ngajar Pak Pendeta? Coba kita lihat yuk. Kalau Yesus ngajar modelnya gimana? Coba kita buka Matius 5 tadi Pak. Ayat 18 Pak. Ayat 20 dan ayat 22 Pak Prana. Matius 5. Ayat 18, 20, 22. Silakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau Yesus enggak seperti ahli Taurat. Kalau ahli Taurat berkata, Musa mengatakan, Musa mengajar. Kalau Yesus berkhotbah, mengajar, dia berkata, aku berkata kepadamu. Lanjut Pak, ayat 20. Maka aku berkata kembali, kepadamu. maka aku berkata kepadamu. Ayat 22 Pak. Ayat 22, tetapi aku berkata Tetapi kepadamu. aku berkata kepadamu. Jadi orang-orang yang haus akan Taurat, kalau habis dengar para ahli Taurat khotbah, Farisi, Saduki, imam khotbah, terus gak lama dia dengar Yesus khotbah, orang-orang ini akan lihat perbedaan pengajarannya. Ahli Taurat, imam, Farisi, Saduki mengatakan, Musa berkata, Musa mengatakan. Sedang kalau ketemu Yesus, Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, aku mengatakan ini. Ini yang aku katakan kepada kalian. Nah saudara, itulah akhirnya para ahli Taurat mulai mikir, Yesus kok sama sekali tidak pernah berkata Musa, Musa, Musa. Jangan-jangan dia mengajarkan ajaran yang baru. Itu alasan kenapa Yesus berkata, atau ada tuduhan ahli Taurat tentang Yesus ini yang mengajarkan ajaran yang baru. Yang berikutnya coba satu ayat Pak. Yohanes 7 ayat 15. Yohanes 7 ayat 15. Silakan dibaca Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 15. Ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Saudara, ketika Yesus jadi selebritis, jadi orang yang punya banyak pengikut, tentu biografi dia, latar belakang dia mulai tercium. Yesus ini orang Nazaret, bapaknya Yusuf tukang kayu. Orang ini kita dengar gak pernah sama sekali sekolah teologi, maksudnya sekolah kitab resmi. Di mana dia duduk sebagai murid imam ternama. Seperti Paulus berkata, aku murid dari Rabi Gamaliel. Gamaliel itu rabi ternama di zaman itu. Yesus ini gak pernah. Oh, dia memang sebagai laki-laki Yahudi sampai 12 tahun ada di sinagoge, belajar Taurat. Dia menjadi anak Torah, ya, ditabiskan menjadi laki-laki dewasa. Ya, ketika kita kemarin ke Israel ya saudara, di tembok ratapan itu pas lagi ada hari raya atau hari di mana banyak anak-anak Yahudi selesai menjalankan sekolah Torah itu ya. Jadi mereka diwisuda, ada nyanyian, ada joget-joget saudara, terus mereka dipikul, ada Taurat yang digotong, terus mereka mengangkat Taurat itu, terus mereka bersuka cita, nyanyi-nyanyi, joget-joget, lempar permen dan lain sebagainya saudara. Dan Yesus memang ikutin itu. Tapi itu semua laki-laki memang harus begitu. Laki-laki Yahudi harus lewati itu. Tapi sekolah-sekolah formal, Yesus tidak pernah dikenal. Makanya ketika Yesus mengajar hebat, tanda kutip, mereka bilang, kok bisa dia? Dapat pengetahuan dari mana dia?
Kalau kita, mungkin ahli Taurat ngomong gitu, kita bisa jago begini karena kita kan belajar ya. Ini orang ini dari mana? Makanya ada tuduhan itu. Dia pasti ngajar sesuatu yang baru. Tapi Yesusku berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Meniadakan dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata Yunani, katalusai, yang diambil dari kata dasar kataluo. Kataluo ini bisa berarti merubuhkan, membongkar, melenyapkan. Beberapa teolog menafsirkan kata-kata luo menjadi membatalkan atau mencabut. Jadi Yesus di sini berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan, mencabut, merubuhkan, membongkar, melenyapkan, meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jelas, ini kalimat Yesus, saudara. Dia berkata, aku datang bukan untuk kataluo, katalusai. Bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Kata-kata lusai atau kata luo meniadakan hukum Taurat ini, itu ditekankan di ayat 18, ayat 19-nya yang kita expose nanti minggu mendatang, saudara. Ayat 18-nya, perhatikan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dihubungkan dengan kata iota tadi, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Bisa nggak orang ini masuk dalam kerajaan surga? Bisa. Tapi kalau orang ini mengajarkan, meniadakan perintah hukum Taurat, berkata bahwa hukum Taurat itu nggak berlaku lagi, dia masuk dalam kerajaan surga, tapi dapat posisi yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Kata Yesus, titik koma, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi jelas pemahaman Yesus soal hukum Taurat. Sekali lagi saya bilang, ini perkataan Yesus. Makanya saya sedih kalau lihat status di Facebook. Ada orang bikin status di Instagram, akhirnya jadi viral, di Facebook akhirnya saya tahu. Entah pendeta kah, hamba Tuhan kah, orang Kristen kah, yang dengan lantang berani bikin status, hukum Taurat gak berlaku lagi atas kita, koma, kita hidup dalam hukum kasih karunia. Satu sisi benar, kita hidup dalam hukum kasih karunia. Tapi kalau berkata kita tidak hidup lagi atau hukum Taurat tidak berlaku lagi, itu sesuatu yang salah. Benar, tapi cuma sebagian. Benar, tapi ada salahnya. Bagi saya tetap salah. Ingat arti kata dosa itu? Dosa dalam bahasa Yunaninya apa? Hamartia. Tahu arti kata hamartia secara tajam? Hamartia itu artinya cuma meleset. Nangkap Bapak Ibu? Kita ini mengartikan hamartia dosa. Di otak kita tuh dosa-dosa yang gede. Jinah, bunuh, fitnah, mukul. Itu dosa-dosa gede. Tapi makna sejati dari kata hamartia tuh meleset. Meskipun kau hanya meleset 0,00000 sekian senti saja, 1 senti saja, 0,001 senti saja, itu udah meleset Bapak Ibu, itu hamartia saudara. Nah sekarang kita siapa? Ngakunya kan Kristen. Kristen tuh mestinya begitu. Mau sepertimu Yesus. Kok kita bisa berkata bahwa hukum Taurat itu sudah batal dan gak berlaku lagi atas kita? Waduh, merinding saya kalau ada orang berani ngomong begitu.
Dia nggak tahu Yesus berkata, kalau kau ngajar begitu, kau mungkin masuk kerajaan surga, tapi dapat tempat paling rendah. Ngerti nggak ini artinya? Di surga itu kita masih pribadi loh Bapak Ibu, punya perasaan. Halo? Kok Pak Seno ngomong begitu? Loh, buktinya baca kitab Wahyu. Ya, ketika materai dibukakan, ada 4 makhluk berkata, suci, sucilah, suci-sucilah Tuhan. Maka 24 tua-tua dan semua orang yang berjubah putih itu sujud. Berarti kan punya perasaan. Ngapain mereka sujud kalau mereka gak punya perasaan? Mereka mau menyembah siapa? Menyembah anak domba itu. Nah kalau saudara masuk dalam kekekalan, terus kau dapat posisi paling rendah, kekekalan lo ya. Gak bisa dirubah ini. Kalau udah masuk dalam kekekalan, ya seperti itulah kita. Sampai kapan? Sampai kekal. Gak ada batas. Dan kok hanya posisinya paling rendah. Kalau sekarang di dalam kehidupan gereja, kok jemaat baru di sini, sebulan depan kok bisa naik mimbar ini. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Selama di bumi ini semua bisa berubah. Saya yang saat ini di mimbar, jangan diaminin ya. 2 bulan lagi saya bisa murtad loh. Jangan diaminin, awas lo, gue tonjok lo aminin. Tapi maksud saya masih bisa berubah. Tapi kalau masuk dalam kekekalan, Bapak Ibu gak bisa berubah. Coba bayangkan dengan benak kita, perasaan kita di dunia ini. Kalau kita masuk dalam kekekalan, ke kerajaan surga, kita dapat posisi paling rendah. Sehari 2 hari di sana, anggap pakai bahasa Indonesia ya, bahasa dunia ya. Sehari 2 hari kau masih nikmatin, nggak apa-apalah. Tapi kalau selama-lamanya kau di situ nggak bisa upgrade, terus di posisi paling rendah, kau ngelihat Seno, ih enak banget dia ya, bisa tepok-tepok pundaknya Yesus, gue di tempat paling rendah doang. Ih enak banget tuh ya si Alvina ya, bisa joget-joget sama Serafim, sama Kerubim. Gue cuma tempat paling rendah doang. Lu gimana coba perasaannya? Nah ini sudah jangan main-main dengan hal ini. Yang penting masuk kerajaan surga Pak. Lu ngomong begini sekarang di bumi ini. Karena lu pakai pola pikir di bumi, di mana orang yang penting masuk dulu aja. Udah pokoknya jadi tim sesnya Pak Jokowi aja dulu lah ya. Pokoknya mati-matian nanti kok jadi presiden, kita pasti dapat cipratannya. Seperti begitu kan banyak orang di luar sana. Kalau udah masuk dalam kerajaan surga, maafkan saya. Masuk kerajaan surga jadi jongos-jongos selamanya. Masuk kerajaan surga jualan ketoprak selamanya. Masuk dalam kerajaan surga jadi bos-bos selamanya. Kurang lebih begitu. Gak akan berubah. Biji mata Tuhan. Kalimat Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu sudah jelas banget. Bukti bahwa Yesus Kristus tidak meniadakan hukum Taurat terdapat dalam beberapa ayat dalam kitab Injil. Tolong Pak Prana. Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46. Ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bagaimana mungkin Yesus membatalkan hukum Taurat? Wong jelas-jelas ketika dia masih kanak-kanak, dia datang ke bait Allah, ngapain? Mendengarkan pengajaran alim ulama. Yesus belajar perjanjian lama, belajar Taurat. Coba Pak, lagi Pak. Bukti Yesus gak pernah batalkan hukum Taurat. Matius 4. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam pencobaan di padang gurun, ketika dicobai iblis, Yesus selalu mengutip ayat Taurat atau perjanjian lama. Ada tertulis, lanjut lagi ayat 7-nya Pak. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada iblis, lanjut. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia mengutip lagi ayat firman Tuhan. Lanjut Pak, ayat 10. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Masa Yesus membatalkan hukum Taurat? Masa Yesus meniadakan hukum Taurat? Masa Yesus merubuhkan atau melenyapkan hukum Taurat dan membangun hukum yang baru? Faktanya ketika dicobai sama Lucifer sama iblis pun Yesus mengutip hukum Taurat. Aneh kan saudara?
Coba, yang kerennya lagi, bukan cuma Yesus belajar hukum Taurat, bukan saja Yesus memakai ayat-ayat dalam hukum Taurat, Matius 8 ayat 4 Pak. Ketika ada orang habis mengalami mujizat dari Yesus, apa kata Yesus kepada orang ini? Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini ada orang yang kusta, terus mengalami kesembuhan karena Yesus. Yesus memberikan mujizat kepada orang kusta ini, orang kusta ini sembuh. Apa kata Yesus? Jangan kamu beritahukan hal ini, udah. Jangan bilang gua yang nyembuhin. Pokoknya sekarang ini lo masuk ke bait Allah, tunjukkan dirimu sama para imam, persembahkanlah. Perhatikan ya kalimatnya. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Jadi memang Musa pernah mengajar kalau kau sudah tahir dari kustamu, kau harus memberikan persembahan syukur dengan aturan-aturan hukum Taurat dalam kitab Imamat. Maka ketika ada orang mengalami kesembuhan, Yesus menyembuhkan kustanya, dia bilang, jangan bilang-bilang gue nyembuhin. Yang penting sekarang ini lo ke bait Allah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, dan persembahkanlah apa yang diajarkan oleh hukum Taurat sebagai kewajibanmu. Masa dengan jelas seperti ini Yesus masih dikatakan membatalkan hukum Taurat? Dan bahkan yang keempat, bukti yang terakhir yang saya mau katakan di pagi hari ini. Yesus sepanjang hidupnya ikut merayakan hari raya yang diajarkan di perjanjian lama. Pondok Daun, Paskah, Pentakosta. Lah kalau dia niat membatalkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat, ngapain ngikutin kayak gitu? Jadi saudara pahamlah sekarang. Mungkin beberapa kita berkata, Pak Seno, tak dulu ayat-ayat yang Pak Seno tadi ngomongin emang ayat-ayat yang kayaknya menguatkan pemahaman Pak Seno. Tapi ada satu ayat Pak, yuk kita lihat yuk, kata Yesus juga. Coba Pak Seno, gimana pandangan Pak Seno? Karena sebab saya pernah berinteraksi dengan orang via Japri begitu soal hal ini. Orang ini memakai ayat ini, Lukas 16. Ayat 16a. Atau ayat 16-nya. Tolong dibaca pelan-pelan Pak Prana buat kita. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Nah lihat tuh Pak. Yang ngomong siapa nih Pak Seno? Dia ngomong begitu sama saya di Japri. Yesus lah. Tuh baca baik-baik. Hukum Taurat kata Yesus. Dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Berarti Pak, kata orang ini kepada saya. Yesus berkata jelas, hukum Taurat itu setelah zaman Yohanes Pembaptis tidak berlaku lagi. Saya cuma ketawa dalam hati. Ya, saya pengen telanjangin orang ini, nanti orang ini drop, jadi rendah diri. Tapi saya ketawa dalam hati karena ini orang ini bodohnya luar biasa. Ya, belum belajar benar, tapi sudah mau membangun sebuah pemahaman. Saya ngomong sama saudara berkali-kali, saya ngomong di tempat ini. Bapak Ibu, Alkitab terjemahan LAI ini saya percayai adalah firman Tuhan. Tapi dengarkan saya kembali mengulang apa yang sering saya sampaikan selama 4 tahun bersama saudara. Alkitab LAI ini adalah Alkitab terjemahan. Jadi Bapak Ibu gak bisa itu ya menjadikan Alkitab terjemahan LAI ini sebagai satu-satunya referensi. Sebab di luar sana banyak terjemahan lain. Maka itu kan saya pernah bilang kepada para leaders di tempat ini, yuk ikut sekolah, saya bikin kelas hermeneutika itu. Ya, nanti beberapa minggu saya mau ngajar bagaimana
berpikir dengan tajam dari ayat-ayat firman Tuhan. Supaya saudara nggak ngelantur kemana-mana. Dalam bentuk khotbah kah atau dalam bentuk buat artikel. Nah kekasih Tuhan. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sudah belajar, yang leader sudah pernah saya ajar bagaimana membuka software Sabda. Ya, sehingga Bapak Ibu yang tidak sekolah teologi sekarang ini, beberapa leaders yang saya percaya untuk khotbah di sini, bahkan beberapa yang sudah bikin artikel atau renungan harian, itu bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, dalam hati saya, belagu loh, kayak tahu aja. Cuman saudara faktanya seperti itu. Lihat Silvi kalau ngomong kan begitu kalau khotbah. Bu Alvina juga beberapa kali saya perhatikan gitu. Pak Riko, Pak Wijaya, Pak Daniel, ya. Bahasa aslinya, dalam hati saya, lu sekolah di mana bahasa aslinya? Tapi mereka benar. Kenapa? Ada softwarenya sekarang yang membantu Sabda. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Sabda paralel, ya, ayat 16 ini yang dalam bahasa Indonesia berkata hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Kata berlaku dalam terjemahan LAI ternyata dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, gak ada. Makanya kalau orang membangun doktrin bahwa orang Kristen itu gak perlu lagi belajar hukum Taurat dari ayat ini, saya cuma ketawa. Pasti dia ngomongnya pakai ayat terjemahan LAI. Di mana LAI memang berkata hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes. Kalau di dunia ini hanya satu terjemahan LAI yang ada, tidak ada terjemahan lain, maka saya akan ngomong di mimbar ini, Bapak Ibu nggak usah lagi belajar hukum Taurat. Karena jelas ayatnya hukum Taurat berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Tapi kalau saya belajar dalami bahasa aslinya, nggak ada itu kata Yunani yang sesuai diterjemahkan dengan kata berlaku. Karena kata Yunani nggak ada kata berlaku, maka nggak heran terjemahan Inggris kata berlakunya nggak ada. Ya, saya kutip dua terjemahan yang saya pegang. Pertama King James, ya. Yang kedua terjemahan NIV. Terjemahan King James berkata begini, The law and the prophets were until John. Dalam bahasa Indonesia sederhana, hukum Taurat dan kitab para nabi ada, ada sampai Yohanes. NIV ngomong gini, The law and the prophets were proclaimed until John. Hukum Taurat dan kitab para nabi diberitakan sampai Yohanes. Ayat ini, coba kalau Bapak Ibu punya Alkitab bentuk buku. Yang punya Alkitab bentuk buku angkat tangan. Angkat bukunya. Oke, lihat. Lukas 16 ayat 16, perhatikan baik-baik. Ada catatan kaki di bawahnya. Oke, catatan kakinya ngomong apa? Matius 11 ayat 12 sampai 13. Tolong Pak Prana baca buat kita. Catatan kaki dari Lukas 16 ayat 16, yakni Matius 11. Matius 11 ayat 12-13. Matius 11 ayat 12 sampai 13. Iya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, jadi saudara, kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Inggris, NIV dan King James, melihat dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata berlaku, terlihat juga di Matius 11 ayat 13 yang menjadi catatan kaki dari Alkitab LAI ini, ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi maksud dari kalimat di ayat 16 Lukas 16 tadi, di mana kalimatnya hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, ini nggak tepat. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya, terjemahan yang benar sebenarnya, hukum Taurat dan kitab para nabi ini diberitakan, dinubuatkan, disampaikan sampai kepada zaman Yohanes.
Perjanjian lama bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes inilah pembuka jalan baru. Tidak dikatakan perjanjian lama berhenti atau batal, tidak. Cuma perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi itu bernubuat hingga munculnya Yohanes. Sebab Yohanes pembuka jalan bagi Mesias. Sejak Yohanes muncullah pengajaran kitab Injil yang kita sebut dengan hukum kasih karunia. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi bukan tidak berlaku lagi. Makanya di Alkitab saya di Lukas 16 ayat 16 kata berlaku saya coret. Orang dalam terjemahan aslinya nggak ada. Di bahasa Inggris juga nggak ada indikasi berlaku. Kalimat saya yang masih saya ada di ayat 16, Lukas 16, hukum Taurat dan kitab para nabi sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya diberitakan, disampaikan, bernubuatnya hingga zaman Yohanes. Setelah zaman Yohanes, itu zaman yang baru lagi. Tidak ada indikasi berhenti, dibatalkan, atau ditiadakan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Balik ke Matius pasal 5 tadi. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa arti menggenapi? Arti menggenapi konteks dekatnya Matius 3 ayat 15, Pak. Tolong baca, Pak. Matius 3 ayat 15. Matius 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Menggenapi dalam konteks Matius 3 ayat 15 ini adalah melaksanakan, menuruti seluruh kehendak Allah. Mentaati firman Tuhan secara sempurna. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi dia datang untuk mentaatinya dengan sempurna. Yesus itu memang datang, saudara, untuk takluk kepada hukum Taurat. Ya. Dalam ayat ini, ya, dalam bahasa King James-nya, made under the law, dibuat di bawah hukum Taurat. Jadi hanya Yesuslah pribadi yang bisa menggenapi, melakukan, mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Jadi kalau ditanya menggenapi itu gimana? Loh, ya itu tadi, mentaati dengan sempurna hukum Taurat. Menggenapi juga berarti semua nubuat perjanjian lama tergenapi. Coba kita bandingkan dengan Matius 1 yuk, ayat 22. Satu ayat saja. Ada banyak ayat lainnya sebenarnya. Matius 1 ayat 22, Pak. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Yesus datang itu memang untuk menggenapi semua nubuatan PL. Makanya dia bilang, aku datang ke sini bukan dengan ajaran baru. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang justru untuk menggenapi. Maksudnya menggenapi apa? Semua yang sudah dinubuatkan di PL digenapi sempurna dalam diri Yesus. Dan Yesus datang memang untuk mentaati semua hukum-hukum PL itu dengan sempurna. Ya, kekasih Tuhan. Perkataan Yesus ini sejalan dengan ajaran Paulus. Nah, saya bilang tadi, dalam komunitas Kristen ada dua kelompok yang ekstrim. Satu ekstrim bilang kita hidup dalam hukum Taurat, dalam artian sekarang ada satu arah gerakan teologi ya saudara, sudah masuk ke gereja-gereja. Itu makanya saya minta maaf kalau saudara berkata mungkin dalam hati, kok di The Way gak pernah ngundang pendeta-pendeta dari mana gitu ya. Karena saya takut saudara dikamiri oleh pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya. Yang mengatakan bahwa yuk kita kembali menghidupkan tahun-tahun Yahudi. Maka ada gereja-gereja yang sekarang bahkan ekstrimnya Natal itu gak dirayakan. Jangan bilang sama saya gak ada, ada.
Banyak gereja tidak merayakan Natal. Kenapa? Nggak ada Pak, Christmas Natal di Alkitab itu. Ya. Mereka ngapain? Mereka ngerayain apa yang ada di Alkitab. Lah yang di Alkitab ini kan hari raya Yahudi semuanya. Baik di PL maupun di PB. Maka hari raya Pondok Daun mereka rayakan. Hari raya Pesak, bukan Paskahnya kebangkitan Yesus ya. Pesaknya Yahudi. Ya, korban darah anak domba Paskah itu dirayakan. Pentakosta dirayakan. Pentakosta bukan pencurahan Roh Kudus ya, tapi hari raya panen raya ya. Semuanya kembali kepada budaya Yahudi. Sampai-sampai doanya pakai bahasa Yahudi semuanya, bahasa Ibrani. Perhatikan aja deh ya. Ada beberapa dulu pendeta yang doa berkat pakai bahasa Ibrani ya, terus jemaatnya japri saya, "Pak, pendeta ini kalau berkatin pakai bahasa Ibrani, Pak, keren banget, Pak. Pak Seno bisa gak sih? Kalau mau ya bisa aja, kan tinggal dihafalin doang gitu. Cuma ngapain? Ya, no. Petes orang Yahudi gitu. Lah ngapain? Ya, terus lucunya pendeta-pendeta yang model begini nih, itu ngebaca perjanjian baru pakai bahasa Ibrani. Saya bilang keblinger nih orang belajar apa enggak sih? Ya, perjanjian baru itu ditulis semuanya pakai bahasa Yunani, nggak ada yang pakai bahasa Ibrani, saudara. Saya sudah bilang kan di zaman Yesus tuh orang yang bisa berbahasa Ibrani sedikit. Orang-orang tuh kebanyakan berbahasa Aram, bukan Ibrani, Aram. Aram tuh apa Pak? Ya kayak Arab, begitulah. Bahasa pergaulan sehari-hari, bahasanya orang Babel. Ingat gak? Israel tuh ratusan tahun di Babel, mereka beranak pinak di Babel, generasi pertama yang ke Babel, Daniel mati semuanya. Mereka adalah orang-orang Israel yang lahir di Babel berbahasa Aram, mereka kembali ke Israel. Ya mereka bawa apa? Bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Yang bisa bahasa Ibrani hanya imam-imam ahli Taurat, orang-orang yang punya hati untuk belajar Taurat. Mereka paham, fasih bahasa Ibrani. Tapi yang lainnya hanya bahasa Aram dan bahasa apa? Bahasa Yunani. Loh kok bahasa Yunani Pak? Lah, karena zaman itu bahasa perdagangan, bahasa hukum, bahasa Romawi, ya Yunani itu sudah ada. Di India zaman Tuhan Yesus itu juga bahasa Yunani Bapak Ibu. Jangan bilang enggak. Kenapa? Alexander Agung itu sampai ke India. India tuh di Helenisme sama Alexander Agung. Ngerti nggak Helenisme? Diyunanikan. Semuanya diyunanikan. Kuil-kuil dihancurkan. Dibangun kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewinya orang Yunani. Nah saudara. Jadi kenapa bahasa Yunani ada? Itu kenapa semua perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ada kelompok Kristen tertentu yang seperti itu. Nah kelompok Kristen yang lain itu yang berkata, enggak Pak. Perjanjian lama sudah batal. Nah kebanyakan maafkan saya, mereka tidak pernah mengekspos Matius 5 soal Yesus dan hukum Taurat. Nggak berani masuk ke situ. Bapak Ibu boleh cross check website mereka, pengajaran mereka, dengerin khotbah-khotbah mereka yang mengajarkan bahwa kita ini tidak hidup dalam hukum Taurat tapi hukum kasih karunia, grace, menekankan grace. Yang mereka pakai adalah ajaran-ajaran Rasul Paulus di ayat-ayat Roma, Galatia. Coba yuk kita dalam waktu sisa ini coba sedikit lihat perkataan Yesus ini sejalan gak sih dengan pengajaran Rasul Paulus. Coba pertama kita buka Roma 3 ayat 31 Pak. Sampai jam 5 sore ya. Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini Paulus yang ngomong ya. Jika demikian, apakah aku membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya aku meneguhkan hukum Taurat itu lewat pelayanan-pelayananku. Itu kata Paulus. Tapi Pak Seno pakainya yang ayat ini sih ya. Coba pakai ayat-ayat yang lain Pak ya. Coba yuk kita lihat yuk. Kisah 15 ayat 1 sampai 2. Yuk beberapa ayat kita buka sebelum kita akhiri. Kisah 15 ayat 1 sampai 2. Tolong dibaca Pak Prana. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul
dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, tuh Pak, lihat. Rasul Paulus itu sama Barnabas menentang sunat, Pak. Berarti kan juga menentang hukum Taurat. Kenapa begitu? Karena bagi mereka hukum Taurat udah batal, Pak. Ada ayat lainnya yuk, Galatia 3. Tolong lagi Pak, ayat 1-5. Nanti yang berikutnya saya yang baca Pak. Galatia 3 ayat 1-5. Tolong baca Pak Prana. Galatia 3 ayat 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, perhatikan baik-baik nanti baca di rumah ayatnya. Seolah-olah memang Paulus bilang, ngapain sih sama hukum Taurat? Tapi ingat konteksnya, baca makanya lengkap saudara, perikopnya udah benar. Dibenarkan oleh karena iman. Galatia pasal 3 ini ditulis karena orang-orang Galatia itu ada yang mengajarkan bahwa bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Gak bisa saudara, ya. Paulus bilang kau diselamatkan bukan karena melaksanakan hukum Taurat, kau diselamatkan karena iman percayamu kepada Yesus. Ya. Kenapa begitu? Coba kita buka Yakobus pasal 2. Ya, Yakobus pasal 2. Ayat yang ke-10. Saya baca buat saudara. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kenapa Paulus berkata, lu tuh gak mungkin diselamatkan dengan hukum Taurat. Sebab meskipun yang lainnya dikerjakan, ada satu aja bagian meskipun kecil kau abaikan, itu akhirnya membatalkan semuanya. Makanya kalian itu diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus. Jadi bukan dalam konteks Paulus membatalkan hukum Taurat. Konteksnya orang Galatia ada yang mengajar kepada mereka untuk bisa selamat, mereka harus taat hukum Taurat. Paulus bilang kagak mungkin bisa. Meskipun yang hebat-hebat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihi Tuhan Allahmu, itu kau kerjakan, tapi ada sebagian kecil aja. Ingat ya, hukum Taurat itu kalau dalam konteks budaya Yahudi, bukan saja hukumnya Musa, tapi juga hukum tafsirannya. Seperti Sabat. Ya, kuduskanlah hari Sabat. Kita kan orang yang tidak mendalami hukum Taurat berpikirnya, oh berarti kalau Sabtu kita harus ibadah. Tapi orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi menafsirkan Sabat dengan detailnya. Gak boleh bekerja. Bekerja gimana? Ada ukurannya tuh Pak, Bu. Gak boleh bahkan mengangkat sesuatu yang lebih berat daripada sebutir kurma atau sebutir buah ara. Nah, buah ara tuh gimana? Bapak Ibu udah pernah megang buah ara? Jadi kalau ada orang megang sesuatu yang lebih berat dari buah ara, maka itu sudah membatalkan hukum Taurat. Karena kau melanggar Sabat. Terus, ya kalau hari Sabat nggak boleh bekerja. Ditafsirin lagi rabi satunya. Bekerja itu dimaksudkan, kalaupun harus berjalan, nggak boleh lebih dari 1000 langkah. Nah maka di dalam Sabat orang Yahudi itu ngitungin langkah dia sehari Sabat itu. Ya, kalau dia mau ke pasar, rumahnya saya di sini, ke pasar, terus dia jalan 1, 2, 3, 4, 5, 499, pasarnya masih 2 meter. Berarti kalau kakinya udah 499, pasarnya masih 2 meter, kan butuh 503 langkah. Kalau balik kali 2, berarti berapa? 1006, udah batal hari Sabat. Nggak boleh lebih dari 1000 langkah, konyol nggak begitu? Itu saudara, ya kata Paulus, kalau ngikutin Taurat nggak mungkin bisa. Kau selamat karena iman. Jadi bukan hukum Taurat dibatalkan saudara.
Nah, ayat yang paling fenomenal dipakai orang kalangan ini, ya, saya sebut aja hyper grace itu, Efesus 2 ayat 15. Coba, Efesus 5 ayat 12, Pak. Tolong baca, Pak. Efesus 5, Pak. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oh, jelas. Sebab dengan matinya, kata Paulus, matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kata membatalkan di sini katargeo, memang artinya membatalkan. Benar kan Pak? Paulus ngomong apa? Dengan matinya Yesus. Jadi kalau Pak Seno percaya Yesus mati di atas kayu salib, maka Pak Seno harus percaya bahwa Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dan segala isinya. Ini yang dipakai mereka. Nah, saya ajarin orang ini. Sekarang saya ajarin saudara. Bapak Ibu, sebenarnya udah sering saya ajarin. Ya. Kalau mau mengerti kebenaran, jangan hanya pakai satu ayat ini. Ayat 15 Efesus 2, tidak saya pungkiri. Terjemahan LAI benar. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu benar, saya nggak koreksi karena tepat tafsirannya, terjemahannya. Tapi Bapak Ibu nggak boleh kemudian menafsirkan bahwa hukum Taurat itu batal seperti yang ada di otak saudara. Batal benar-benar. Meskipun kalimatnya begini, kenapa gitu Pak Seno? Sebab kalau sebab kalau Efesus 2 ayat 15, di mana matinya Yesus membatalkan hukum Taurat, itu seperti yang kau pahami, batal benar-benar, gak usah dibaca lagi, gak usah dipelajari lagi, gak usah diikutin lagi, udah pokoknya dihapus aja. Maka ayat Efesus 2 ayat 15 ini bertolak belakang dengan Matius 5 ayat 17 yang sedang kita expose, di mana Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku menggenapinya. Ayat 18-nya, bahkan satu titik iota pun dalam hukum Taurat gak boleh dilenyapkan. Bahkan ketika langit dan bumi ini belum lenyap, hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Kalau ada yang mengajar meniadakan, dia dapat tempat paling rendah dalam kerajaan Allah. Apakah ayat Alkitab akhirnya ditafsirkan bertolak belakang? Tentu tidak. Nah, jadi gimana Pak untuk menemukan benang merah antara Matius 5 ayat 17, di mana Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, dengan Efesus 2 ayat 15 yang berkata kematiannya membatalkan hukum Taurat? Harus ketemu benang merahnya Pak. Ini yang tidak diikuti kelompok yang menekankan hukum Taurat sama kelompok yang menentang hukum Taurat itu. Mereka berdiri kekeh dengan ayatnya masing-masing. Padahal jelas di tempat lain ada ayat yang kontradiksi. Mereka gak peduli itu. Sorry aja. Orang-orang penganut hyper grace yang mengatakan hukum Taurat sudah dibatalkan, itu pengajaran Matius 5 gak berani mereka expose. Mereka gak pernah khotbahkan itu. Mereka abaikan itu sebagai kebenaran. Dan jemaat datang ke gereja, lugu. Dengarnya yang begini-gini terus. Dicekokin yang begini-gini terus. Akhirnya apa? Pemahamannya begitu. Ngerasa hebat, dia bikin status lah di Facebook. Nah, orang-orang yang begitu ya saudara, yang menggelikan bagi saya. Dan penyesat itu bukan nabi-nabi yang belajar, tapi orang-orang yang model begini. Kenapa bagi saya menyesatkan? Karena banyak orang Kristen juga gak mau belajar. Lihat status, oh iya ya, ayatnya benar ya, amin. Saya pernah baca, pernah lihat gak, dapat gak di seorang hamba Tuhan di Amerika yang geli dan marah ngelihat orang Kristen kalau ada orang ngutip ayat, itu amin, 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 amin aja. Ya. Dia ngutip ayat di mana yang berkata itu iblis bukan Yesus. Ya. Terus dia upload di Instagramnya, di grup WhatsApp yang dia punya, kelompok orang percaya di seluruh dunia.
Responnya banyak, ada yang bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Padahal ayatnya itu ayat yang ngomong iblis bukan Yesus. Itu orang Kristen tipikalnya Bapak Ibu. Itu kenapa saya kalau ngajar gak pernah ngajar begitu. Saya kalau ngajar agak keras, agak tajam, ngelihat konteksnya. Karena banyak orang Kristen tuh cuma telan aja. Apalagi kalau khotbah udah pendeta, pastor, reference. Udah kayak malaikat aja ditelan mentah-mentah. Entar dulu Pak, Bu. Meskipun gerejanya besar Pak Seno, yang penting kan buahnya, dengerin saya ya. Buah itu iblis juga bisa beri. Jadi ayo come on saudara. Yang dengar nanti khotbah ini di YouTube, jangan juga aminin cepet-cepet khotbah saya ini. Pelajari sungguh apa yang saya mau katakan tadi. Tanya sama Tuhan sendiri. Nah gimana Pak nerjemahin ini Pak? Ketemuin benang merah ini. Saudara, kalau saudara mau tahu tentang pemahaman Efesus 2 ayat 15 ini. Kalau kau memakai banyak ayat-ayat yang keluar dari pengajaran Rasul Paulus. Maka coba dalami pengajaran Paulus dengan sungguh. Saya berkata saudara, yang dibatalkan kata Paulus di Efesus 2 ayat 15 itu bukan hukum Tauratnya. Tapi yang dibatalkan oleh Paulus itu maksudnya adalah seremoninya, upacaranya. Seperti sunat tadi. Kalau mau terikat perjanjian dengan Tuhan harus dikitan, disunat. Itu kata Paulus, gak perlu lagi. Orang-orang Israel itu kalau berdosa ada seremoni supaya dia bisa kudus. Apa itu? Bawa korban bakaran. Ya, bawa korban binatang, kambing domba yang tak bercacat celah, disembeli, darahnya dipercikan ke mezbah, baru dosanya diampuni. Kata Paulus, gak perlu lagi, Yesus enough. Sekali untuk selamanya, Ibrani 9 ayat 22 sampai 28. Jadi yang Paulus batalkan itu kalau Bapak Ibu, makanya kalau mau ngutip ayatnya Paulus tuh belajar Paulus tuh siapa. Bukan cuma dari kitab Galatia doang, tapi dari kitab-kitab lainnya. Bapak Ibu akan mengerti, yang dibatalkan Paulus itu seremoni tetek bengeknya itu loh. Sunat. Terus persembahan korban bakaran, itu gak perlu upacara-upacara begitu. Tapi esensinya tetap, buktinya apa? Korban darah itu penting. Tanpa pengorbanan darah, tidak ada seorang pun bisa diampuni dosanya. Dan bagi kita orang percaya kata Paulus, dosa kita diampuni bukan karena domba jantan yang kita sembelih. Tapi karena iman percaya kita kepada Yesus. Kau bisa mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham bisa menjadi milik kita. Sehingga kita dikatakan juga adalah Israel rohani. Itu bukan dengan sunat. Maka kalau ada gereja, pendeta, siapapun yang mengatakan kalau laki-laki di sini mau terikat perjanjian dengan Tuhan harus disunat. Maka orang ini mesti belajar. Nggak perlu dengan sunat. Tapi harus dengan iman percaya kepada Yesus. Nah, jadi jelas dari Matius 5 ayat 17. Bagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat? Kalau Bapak Ibu dan saya beriman kepada Yesus, kau menganggap Yesus adalah Tuhan, maka ia berkata tidak pernah meniadakan perjanjian lama, tapi datang untuk menggenapinya. Roma 10 ayat 4, Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Keren gak tuh? Tujuan dari hukum Taurat. Galatia 3 ayat 24, supaya Bapak Ibu yang percaya Yesus Kristus, Bapak Ibu dibenarkan. Kau dibenarkan bukan karena hukum Taurat, karena gak mungkin ada yang dibenarkan dengan hukum Taurat. Kau dibenarkan karena iman kepada Yesus yang merupakan kegenapan dari hukum Taurat. Yang bisa melakukan hukum Taurat dengan 100% murni. Bagaimana sikap kita terhadap hukum Taurat? Kalau kita mengabaikan, anggap gak ada, dengerin saya, maka jangan ngaku kau murid Yesus. Tapi kalau kau justru menekankan hukum Taurat dibandingkan hukum kasih Yesus, maka juga jangan ngaku kau adalah murid Yesus. Kalau ada pendeta model apapun yang ngajar Taurat, gak berlaku lagi. Kalau ada juga pendeta model apapun yang mengajarkan semuanya kembali ke dalam Taurat, maka dengerin saya, jangan dengar mereka. Saya ngomong di mimbar ini, sesat mereka itu. Nabi palsu. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap Taurat? Kalau Bapak Ibu mau dalam lagi, tentang apa kata Yesus tentang Taurat, saya tunggu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita doa.